Dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah, muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Ia mengadopsi konsep shadow cabinet. Negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Formasi Kabinet Bayangan terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi, Menteri Perekonomian, Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga. Sementara itu menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritik. Ya, Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan saya bisa mengapresiasi. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA
Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik, di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Ardiansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdalih penyidik belum ungkap siapa pemilik uang dan emas yang disita di rumahnya, Febri Ardiansyah dan pengacaranya sepakat jika ex-Jampitsus yang juga tersangka pencucian uang itu mengklaim telah dikriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana, tidak mungkin penyidik gegabah menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Tak ubahnya Febri Ardiansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Ardiansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Ardiansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Ardiansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah dan pengacaranya tantang Kejagung menjawab siapa pemilik uang dan emas 74 kg yang disita di rumahnya. Sementara itu menurut Saud Sitomorang mudah bagi penyidik ungkap siapa saja pihak di balik barang bukti itu. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Tak ubahnya Febri Ardiansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Ardiansyah.
yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan.